Bulan Agustus selalu memiliki tempat yang istimewa dalam ingatan banyak bangsa. Di Indonesia, setiap pertengahan Agustus, jalan-jalan dipenuhi bendera merah putih, berbagai perlombaan digelar, dan upacara kemerdekaan menjadi bagian dari peringatan tahunan. Namun ketika kita memperluas pandangan keluar Indonesia, muncul sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Ternyata Agustus juga menjadi bulan kemerdekaan bagi banyak negara lain di berbagai kawasan dunia. India memperingati kemerdekaannya setiap 15 Agustus. Pakistan sehari sebelumnya pada tanggal 14 Agustus. Republik Kongo merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 1960. Disusul Gabon pada tanggal 17 Agustus di tahun yang sama. Bahrain memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada Agustus 1971. Sementara itu Korea Selatan dan Korea Utara sama-sama memperingati tanggal 15 Agustus sebagai hari pembebasan dari pendudukan Jepang. Vietnam memang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 2 September 1945, tetapi revolusi yang membuka jalan menuju deklarasi tersebut justru dikenal dalam sejarah sebagai Revolusi Agustus karena berlangsung sepanjang pertengahan Agustus 1945. Artinya, kemunculan bulan Agustus dalam begitu banyak sejarah kemerdekaan tidak dapat dijelaskan hanya melalui kalender. Yang perlu dipahami justru adalah perubahan besar yang sedang berlangsung pada masa itu. Ada sebuah rangkaian peristiwa yang mengguncang keseimbangan dunia, melemahkan imperium-imperium kolonial, membuka ruang bagi gerakan nasional, dan mengubah peta politik internasional dalam waktu yang relatif singkat. Mengapa begitu banyak negara merdeka pada bulan Agustus? Apakah Agustus memang memiliki makna khusus dalam sejarah dunia, ataukah ia menjadi titik temu dari berbagai peristiwa yang sebenarnya saling berhubungan? Untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke sebuah bulan Agustus di tahun 1945. Pada bulan inilah sebuah perang dunia berakhir, sebuah imperium runtuh, dan gelombang kemerdekaan di berbagai belahan dunia mulai memperoleh momentumnya. Untuk memahami mengapa Agustus 1945 menjadi titik balik bagi begitu banyak bangsa, kita perlu melihat siapa yang menguasai Asia menjelang bulan itu tiba. Sebab gelombang kemerdekaan yang kemudian muncul tidak terjadi di ruang kosong. Ia diawali oleh runtuhnya sebuah kekuatan yang selama bertahun-tahun mengendalikan sebagian besar kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, dan negara itu adalah Kekaisaran Jepang. Selama hampir 4 tahun sebelumnya, Jepang menjadi kekuatan militer terbesar di kawasan tersebut. Namun memasuki tahun 1944, keadaan mulai berbalik. Amerika Serikat bersama sekutu menerapkan strategi islands hopping, yaitu merebut pulau-pulau strategis satu persatu untuk mendekati kepulauan utama Jepang. Pertempuran di Laut Filipina, Teluk Leyte, Iwo Jima, dan Okinawa menguras kekuatan militer Jepang. Jalur logistik mereka terputus, armada laut kehilangan banyak kapal tempur, sementara industri perang mengalami kesulitan akibat blokade ekonomi dan serangan udara yang terus-menerus. Situasi berubah secara drastis pada minggu pertama di bulan Agustus 1945. Pada pagi hari di tanggal 6 Agustus, sebuah pesawat pengebom B-29 milik Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima. Dalam hitungan detik, sebagian besar pusat kota hancur. Menurut data National Atomic Testing Museum dan kajian sejarah yang kemudian dirangkum oleh sejarawan Richard Frank di bukunya Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire, di sana dikatakan bahwa puluhan ribu orang meninggal seketika, sementara korban terus bertambah dalam minggu-minggu berikutnya akibat luka bakar dan paparan radiasi. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Pada hari yang sama, sebuah perkembangan lain yang tidak kalah menentukan juga terjadi. Uni Soviet secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang dan melancarkan invasi besar-besaran ke Manchuria, wilayah di timur Laut Tiongkok yang saat itu diduduki Jepang. Serangan ini menghancurkan tentara Kwantung, salah satu kekuatan militer terbesar Jepang di daratan Asia, sekaligus menutup peluang Jepang untuk mencari jalan keluar melalui jalur diplomasi. Pada tanggal 15 Agustus 1945, melalui siaran radio yang kemudian dikenal sebagai Gukwon Hoso atau Jewel Voice Broadcast, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menerima syarat-syarat deklarasi Potsdam dan akan menghentikan perang. Bagi sebagian besar rakyat Jepang, inilah kali pertama mereka mendengar suara kaisarnya sendiri. Dan siaran ini pun menandai berakhirnya kekuatan militer Jepang yang selama bertahun-tahun mendominasi kawasan Asia Pasifik. Penandatanganan dokumen penyerahan resmi kemudian dilakukan pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal perang USS Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Sebuah peristiwa yang oleh sejarawan Anthony Beevor disebut sebagai penutup formal Perang Dunia Kedua. Namun pada Agustus 1945 yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah Jepang telah menyerah, sementara pasukan sekutu dan pemerintahan kolonial lama belum tiba. Untuk beberapa waktu muncul ruang kosong dalam struktur kekuasaan. Ruang kosong inilah yang segera dimanfaatkan oleh berbagai gerakan nasional di Asia. Mereka memahami bahwa kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang untuk kedua kalinya. Sebelum pemerintah kolonial kembali berhasil menegakkan kendalinya, mereka bergerak membentuk pemerintahan sendiri, mengambil alih kantor-kantor penting, mengorganisasi rakyat, dan menyatakan bahwa masa depan bangsanya harus ditentukan oleh mereka sendiri. Perubahan inilah
yang kemudian menghubungkan sejarah banyak bangsa. Masing-masing memiliki latar belakang, tokoh, dan jalan perjuangannya sendiri. Tetapi pada Agustus 1945, mereka menghadapi satu kenyataan yang sama, yakni runtuhnya tatanan kolonial yang selama ini membatasi ruang geraknya. Momentum itu pun dimanfaatkan dengan cara yang berbeda-beda di setiap negara. Tidak ada organisasi internasional yang mengatur langkah bangsa-bangsa Asia, juga tidak ada satu tokoh yang memimpin seluruh gerakan kemerdekaan. Yang menghubungkan mereka adalah kesadaran yang sama, di mana kesempatan seperti ini tidak akan berlangsung lama. Semakin lama sebuah bangsa menunggu, semakin besar peluang bagi kekuatan kolonial untuk kembali membangun kendalinya. Indonesia menjadi salah satu contoh yang paling jelas. Setelah melalui perdebatan yang sangat intens di kalangan para pemimpin nasional, Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keputusan tersebut bukan sekadar deklarasi simbolik, melainkan sebuah langkah politik untuk menegaskan bahwa negara Indonesia telah berdiri sebelum Belanda kembali bersama pasukan sekutu, ketika kemudian harus menghadapi upaya Belanda memulihkan kekuasaan kolonialnya. Dalam beberapa minggu setelah proklamasi, berbagai kota di Jawa, Sumatera, dan daerah lain mulai membentuk pemerintahan lokal, komite nasional, serta organisasi pertahanan rakyat. Berbagai kelompok yang sebelumnya bergerak secara terpisah perlahan mulai menyusun sebuah pemerintahan republik. Proses ini berlangsung di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, tetapi justru menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak berhenti pada pembacaan teks proklamasi. Ia segera diterjemahkan menjadi kerja politik untuk membangun negara. Pada waktu yang hampir bersamaan, perkembangan serupa juga terjadi di Vietnam. Sejak awal dekade 1940-an, organisasi Viet Minh yang dipimpin Ho Chi Minh telah membangun jaringan perlawanan di berbagai wilayah pedesaan. Hanoi serta sejumlah kota penting lainnya berada di bawah kendali gerakan nasionalis. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Revolusi Agustus. Sejarawan David Mart di bukunya Vietnam 1945, The Quest for Power, menyebut keberhasilan ini sebagai hasil dari kombinasi antara organisasi politik yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun dan kemampuan membaca momentum ketika struktur kekuasaan kolonial mengalami keruntuhan. Dan pada tanggal 2 September 1945, Ho Chi Minh membacakan Deklarasi Kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di lapangan Ba Dinh, Hanoi. Dalam pidatonya, Ho Chi Minh bahkan mengutip kalimat pembuka Declaration of Independence Amerika Serikat serta Declaration of the Right of Man and of the Citizen dari Revolusi Prancis untuk menegaskan bahwa tuntutan kemerdekaan Vietnam memiliki dasar yang diakui secara universal. Tidak hanya di Indonesia dan Vietnam, perubahan besar juga terjadi di semenanjung Korea. Sejak dianeksasi oleh Jepang pada tahun 1910, masyarakat Korea hidup di bawah kebijakan kolonial yang berupaya menghapus identitas nasional mereka. Bangsa Korea dibatasi penggunaannya, nama-nama keluarga dipaksa mengikuti sistem Jepang, dan berbagai sumber daya ekonomi diarahkan untuk mendukung kepentingan Perang Tokyo. Berakhirnya pendudukan Jepang pada Agustus 1945 disambut sebagai pembebasan setelah 35 tahun pemerintahan kolonial. Namun perkembangan di Korea segera dipengaruhi oleh dinamika baru dalam politik internasional. Amerika Serikat dan Uni Soviet membagi wilayah Korea di sepanjang garis lintang ke-38 sebagai langkah administratif sementara untuk menerima penyerahan pasukan Jepang. Pembagian ini kemudian berkembang menjadi pemisahan politik yang melahirkan dua negara, Republik Korea di Selatan dan Republik Demokratik Rakyat Korea di Utara pada tahun 1948. Tapi, meski jalannya berbeda dengan Indonesia maupun Vietnam, titik awal perubahan di Korea tetap berasal dari berakhirnya kekuasaan Jepang pada Agustus 1945, dan 2 tahun kemudian perubahan besar terjadi di Asia Selatan. Pada tahun 1947, Inggris mengakhiri hampir 2 abad pemerintahannya di anak benua India. Kemerdekaan India pada 15 Agustus dan lahirnya Pakistan sehari sebelumnya merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan perjuangan politik, gerakan massa, serta negosiasi antara pemerintah kolonial dengan para pemimpin nasional. Namun kesempatan itu sebenarnya telah dipersiapkan jauh sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Di berbagai wilayah Asia telah tumbuh organisasi kebangsaan, kelompok intelektual, serikat pekerja, organisasi pemuda, hingga jaringan bawah tanah yang selama bertahun-tahun menyebarkan gagasan tentang kemerdekaan. Dalam hampir semua kasus, bulan Agustus muncul karena keputusan-keputusan politik yang sangat bergantung pada situasi konkret yang dihadapi dalam hampir semua kasus. Bulan Agustus muncul sebagai hasil dari proses sejarah yang telah berkembang jauh sebelumnya. Perjuangan politik, perubahan situasi internasional, dan melemahnya kekuatan kolonial bertemu pada momentum ketika keputusan tentang kemerdekaan akhirnya diwujudkan. Hal ini dapat dilihat dari negara-negara yang telah kita bahas sebelumnya. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 karena para pemimpinnya menyadari bahwa ruang politik yang terbuka setelah berakhirnya pendudukan Jepang tidak akan bertahan lama. India dan Pakistan memperoleh kemerdekaannya pada pertengahan Agustus 1947 karena pemerintahan Inggris menetapkan percepatan penyerahan kekuasaan melalui Indian Independence Act 1947. Republik Kongo dan Gabon merdeka pada Agustus 1960 sebagai bagian dari jadwal dekolonisasi yang disusun pemerintah Prancis ketika tekanan
internasional terhadap kolonialisme semakin menguat. Masing-masing memiliki alasan politik yang berbeda, tetapi seluruhnya berujung pada bulan yang sama karena dipengaruhi oleh dinamika sejarah pada masanya. Disinilah pentingnya membedakan antara tanggal kemerdekaan dan proses menuju kemerdekaan. Banyak negara sebenarnya tidak lahir dalam satu hari. Kemerdekaan hampir selalu merupakan hasil dari perjalanan panjang yang melibatkan perundingan, konflik bersenjata, pembentukan lembaga politik, hingga pengakuan internasional. Sejarawan Eric Hobsbawm di bukunya The Age of Extreme mengingatkan bahwa lahirnya sebuah negara modern hampir tidak pernah terjadi hanya dalam satu hari. Di balik sebuah tanggal kemerdekaan biasanya terdapat proses yang panjang, mulai dari munculnya gerakan nasional, perjuangan politik dan bersenjata, hingga perundingan serta pengakuan dari dunia internasional. Tanggal yang kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan adalah saat ketika rangkaian proses tersebut mencapai titik yang paling menentukan. Karena itulah, Hari Kemerdekaan tidak boleh dipahami hanya sebagai satu peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan penanda dari perjalanan sejarah yang telah berlangsung lama. Ketika sebuah bangsa menetapkan atau memperingati hari kemerdekaannya, yang dikenang bukan hanya pembacaan sebuah proklamasi atau penandatanganan sebuah dokumen, tetapi juga seluruh perjuangan yang mengantarkan bangsa itu hingga dapat berdiri sebagai negara yang berdikari.